Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik melakukan inspeksi ke pabrik penyimpanan bahan kimia di Cilegon, Banten dan hasilnya ditemukan adanya kelalaian terkait kepulan asap pekat warna orange yang beraroma menyengat. Ini juga viral pemirsa. Waduh, apa kuan? Mambu bos. Asap kuning kecoklatan yang diduga bahan kimia keluar dari pabrik PT Vopak di lingkungan Kalibaru, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Kepulan gas yang berbau menyengat tersebut terbawa angin hingga ke permukiman warga. Akibat menghirup udara yang tercemar, 46 warga dibawa ke puskesmas karena mengalami mual-mual, muntah dan pusing. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik pun melakukan inspeksi mendadak. Hasilnya ditemukan adanya kelalaian yang mengakibatkan gangguan kesehatan. Dengan itu kami dengan teman-teman Dinas LH Kota Cilegon, Kabupaten Cilegon akan mereview persetujuan lingkungan terhadap penyimpanan B3, kemudian akan mereview rincian teknis dari aktivitas penyimpanan B3. Kemudian tadi kami juga memerintahkan kepada teman-teman Dinas LH Kabupaten Cilegon untuk menambahkan persetujuan lingkungan dari penyimpanan, juga menambahkan untuk pengelolaan limbah B3. Sementara itu, manajemen PT Vopak Terminal Merak membantah ada kebocoran gas dan memastikan bahwa kepulan asap merupakan sisa pembuangan yang bercampur dengan uap pada saat kegiatan pembersihan. Seperti yang sudah disampaikan Pak Wali, memang tidak ada kebocoran dan memang operasional kami juga berjalan dengan normal. Tim tanggap darurat kami juga langsung ambil action dan sudah dimitigasi ya Pak ya. Tadi sudah pasang beberapa alat untuk mengecek kualitas udara dan alhamdulillah semua sudah tertangani dengan baik. Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kementerian Lingkungan Hidup pun siap mendukung penuh proses tersebut dan akan menghadirkan ahli. Tim Liputan iNews melaporkan. Tumpukan sampah di pesisir pantai Cirebon benar-benar mengkhawatirkan. Sampah plastik bercampur lumpur membuat daratan yang menjorok ke perairan. Kota Cirebon, Jawa Barat benar-benar sudah darurat sampah. Bertonton sampah yang terbawa arus di sejumlah sungai bermuara ke pesisir pantai Cirebon. Hari demi hari sampah plastik terus menumpuk dan bercampur lumpur hingga membentuk daratan yang mengubur bibir pantai dan menjorok ke perairan. Selain merusak pemandangan pantai, tumpukan sampah memicu bau busuk yang mengganggu pengunjung, juga menyulitkan aktivitas para nelayan. Selain akibat ulah warga buang sampah ke sungai, volume sampah akibat terbawa banjir di sejumlah kecamatan di Cirebon beberapa pekan terakhir. Pemerintah daerah mengakui wilayah yang dipimpinnya diberi sanksi darurat sampah oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara pemerintah Kelurahan Kesenden juga telah berusaha meminimalisir kiriman sampah ke wilayahnya. Namun banyaknya volume sampah yang dikirim dari berbagai aliran sungai membuatnya kewalahan. Memang cuaca ekstrim juga, jadi banjir dan lain sebagainya memang membawa residu-residu sampah yang akhirnya mengalir dan bermuara akhir kan tentu ke laut ya. Ya ini tentu menjadi perhatian bersama. Kami dari pihak kelurahan juga mengupayakan. Selain itu juga kita bentuk infrastruktur perangkat lainnya, seperti kita juga membentuk satuan linmas tingkat kelurahan yang salah satu fungsinya menjaga wilayah Kesenden dari sampah. Rencananya aksi bersih-bersih pantai skala besar akan dilakukan Jumat pagi dengan melibatkan semua unsur dan elemen masyarakat. Hamparan busa kembali muncul pemirsa di aliran Kali Kamal Penjaringan, Jakarta Utara. Kemunculan busa ini diduga akibat limbah rumah tangga dan industri dan mengakibatkan nelayan kerang hijau merugi. Hamparan busa di aliran Kali Kamal Penjaringan, Jakarta Utara kembali muncul. Hamparan busa ini keluar dari rumah pompa Polder Kamal saat mesin pompa sedang dioperasikan oleh petugas dari aliran kali menuju laut. Menurut warga, hamparan busa diduga berasal dari limbah rumah tangga dan industri yang berada di sekitar kawasan Kali Kamal. Hamparan busa hasil limbah ini berdampak pada nelayan, khususnya nelayan kerang hijau, karena membuat hasil tangkapan mereka mati dan busuk. Ya kalau kena limbah memang mati total Pak. Apanya tuh yang mati Pak? Kerang, asli mati. Kalau
biasa dirasakan kalau mati kan nggak bisa di ini Pak, nggak bisa dikonsumsi kalau memang mati. Rugi Pak? Ya bukan rugi lagi Pak, luar biasa. Biasanya berapa Pak kerugiannya Pak? Biasanya bisa panen berapa, saat ini panen berapa? Jutaan Pak, rugi jutaan. Jutaan. Bukan 1-2 ternak yang mati itu, bisa ribuan bukannya ratusan lagi. Para nelayan berharap pemerintah segera memberi solusi untuk menangani masalah ini karena merugikan mata pencaharian mereka. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Ini ramai juga dibicarakan di Bekasi kemarin, pemirsa, viral di media sosial. Jadi ada cacahan uang pecahan 100 dan 50 ribu rupiah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibuang ke tempat pembuangan sampah ilegal begitu saja. Polisi mengamankan 21 karung isinya cacahan-cacahan diduga potongan uang kertas. Iya, itu. Nah itu nanti yang harus kita viralkan. Potongan kertas diduga uang pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah yang berserakan di tempat pemilahan sampah ilegal di Desa Taman Rahayu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Santo, pemilik lahan, menyatakan cacahan kertas berwarna merah dan biru yang diduga potongan uang tersebut dibuang oleh seseorang dengan menggunakan mobil dump truck sejak 6 bulan terakhir. Cacahan uang tersebut digunakan pemilik lahan untuk bahan urugan. Santo mengaku tidak mengetahui jika yang dibuang di lahan miliknya merupakan potongan uang. Ada Baru 6 bulan ya. Jadi sejak 6 bulan itu ada buangan sampah pecahan uang. Ada pecahan itunya. Jadi nggak setiap hari Pak. Waktu-waktu dia. Sementara pihak kepolisian sektor Setu yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi pembuangan pecahan uang tersebut. Kemudian hari ini kami akan menghubungi pihak Bank BI untuk mendapat kepastian apakah cacahan uang itu asli atau palsu atau uang mainan atau apa. Karena mungkin walaupun itu bentuk cacahan, karena itu adalah fisiknya merupakan dokumen negara beruang, perlu pengamanan yang betul-betul sudah. Kepolisian sektor Setu telah meminta keterangan 4 orang saksi yang merupakan pemilik lahan dan 3 pekerja pemilah sampah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Bursa Efek Indonesia mengaku telah menyiapkan pengetatan aturan pencatatan saham perdana atau IPO seiring adanya penangkapan 3 tersangka dalam kasus saham gorengan. Pemirsa BEI, Bursa Efek Indonesia menyiapkan pengetatan aturan pencatatan saham perdana atau IPO. Hal ini dilakukan seiring adanya penetapan 3 tersangka kasus dugaan tindak pidana pasar modal dan tindak pidana pencucian uang pada emiten berkode saham PIPA. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Igede Nyoman Yatna mengatakan pengetatan aturan khusus pada peraturan pada perusahaan yang akan melakukan IPO ini akan difokuskan pada 4 aspek utama, yakni persyaratan keuangan, tata kelola perusahaan, kualitas bisnis, serta peluang pertumbuhan. Sementara dalam aturan IPO yang diperketat, diantaranya menaikkan standar persyaratan papan akselerasi dan papan pengembangan, memperketat ketentuan tata kelola, serta mewajibkan direksi memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai terkait GCG, Undang-Undang Perseteruan Terbatas, serta Undang-Undang Pasar Modal. Hal tersebut kan sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Ya, kami di Bursa tentu mendukung, mensupport aparat penegak hukum dalam menegakkan tugasnya. Gitu ya. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia per Desember 2025 telah menyentuh rekor tertinggi pasca pandemi COVID-19. Kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,41 juta kunjungan, naik 17,25% secara bulanan dan naik 14,43% secara tahunan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada kondisi Desember 2025. Kunjungan Wisman melalui pintu masuk utama, teman-teman semuanya ya, baik pintu masuk utama yaitu udara, laut dan darat sebanyak 1.1.222.993 kunjungan. Sementara Wisman yang melalui pintu masuk perbatasan, baik perbatasan darat ataupun perbatasan laut sebanyak 182.867 kunjungan. Dengan demikian, teman-teman media, secara total jumlah kunjungan Wisman sebanyak 1,41 juta ya. Demikian pernyataan Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik terkait dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
yang telah mencapai level tertinggi pasca pandemi COVID-19. Kunjungan Wisman mencapai 1,41 juta kunjungan atau naik 17,25% secara bulanan dan naik 14,43% secara tahunan. Sebagian besar Wisman di sepanjang tahun 2025 berasal dari negara ASEAN, mencapai 6,35 juta kunjungan. Dan meskipun jumlah kunjungan terbanyak berasal dari ASEAN, namun pengeluaran belanja terbesar berasal dari Wisman asal Eropa, dengan rata-rata lama tinggal paling lama di Indonesia. Adapun akomodasi hotel menjadi pilihan utama wisatawan mancanegara yang sebagian besar untuk berlibur di Indonesia. Pemirsa, nama Bali disebut-sebut dalam kumpulan dokumen Epstein File. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.